Oke, telah hadir bersama-sama kita Mbak Vera juga. Ini aku pagi-pagi langsung dari melo tadi, loh, karena iya. sesama perempuan kita ikut ngerasain ya betapa susahnya atau sedihnya ketika rumah tangga kita mengalami masalah. Gak ada satu orang pun yang ingin rumah tangganya bermasalah. Dan tak pernah mudah. Dan tak pernah mudah. Kalaupun itu harus terjadi, tidak mudah menjalaninya. Nah, Tania tadi sempat senyum-senyum loh Mbak Tania loh. Aku jadi bingung. Kita ngembeng loh di sini. Nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Semua harus dilewatin, harus dilaluin. Pelajaran hidup yang pasti. Jadi kita nggak boleh sedih. Oke, dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kedua bintang tamu kita ini, ada satu tayangan yang mau kita perlihatkan untuk sahabat perempuan. Ini dia tayangannya. Menjalani rumah tangga tak selamanya selalu dilalui dengan sukacita. Namun ada juga masa sulit dan duka yang harus dijalani. Selama lebih dari 5 tahun bersama Tommy Kurniawan, Fatimah Tania Nadira atau yang akrab disapa dengan Tania ini justru harus menghadapi cobaan bahwa rumah tangganya mengalami goncangan. Ya, beredar kabar bahwa keduanya telah pisah rumah sejak Oktober tahun lalu. Sangat disayangkan bila kita mendengar pasangan yang memulai rumah tangganya dengan penuh perjuangan ini kini justru harus kandas di tengah jalan karena permasalahan yang terjadi di antara Tania dan Tommy sejak 2 tahun lalu. Lantas seperti apa ibu dua anak ini melewati cobaan yang datang dalam kehidupannya? Siapkah Tania melewati hari-harinya sebagai single mother? Yang pernah tahu kapan Tuhan akan memberikan cobaan kepada umatnya. Dan setiap kali manusia diberi cobaan, sejatinya akan ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cobaan yang datang. Ya, baru menjalani mahliga rumah tangga selama 9 bulan, Evelyn Nada Anjani justru harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya digugat cerai oleh sang suami Aming Supriyatna. Kabar tersebut sontak membuat kaget ranah hiburan, pasalnya dalam setiap kesempatan pasangan ini kerap tampil mesra. Rumor adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga inilah yang menjadi pemicu dari gugatan cerai tersebut. Lantas seperti apa Evelyn sebagai wanita menghadapi cobaan yang datang dalam hidupnya? Benarkah bila dalam hidupnya dirinya tak pernah lepas dari berbagai cobaan? Selengkapnya hanya di Cerita Perempuan. Itu dia tadi tayangannya. Jadi update terakhir saat ini, Tania sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, betul ya? Dan untuk sidang sendiri dijadwalkan kapan? Tanggal 22 sih. Tanggal 22 bulan ini. Kalau Evelyn, update terakhir sudah mendapatkan gugatan, betul ya Evelyn ya? Sudah. Hari Minggu kemarin, hari Kamis, surat talaknya tiba-tiba datang. Terus besoknya dia masukin gugatan. Masukin gugatan? Iya. Tiba-tiba datang. Kenapa tiba-tiba? Apa Evelyn tidak sebenarnya menyangka bahwa akan datang suratnya? Iya, tidak menyangka, dan memang akunya kan percaya gitu. Jadi lebih kepercaya gitu. Karena pernikahan kita masih 8 bulan. Ya. Masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus bisa kita saling belajar, saling menguatkan gitu. Apa pemicu yang kejadian terakhir kemarin sesungguhnya antara Evelyn dan Aming? Masalah sepele sih, ya maksudnya masalah sepele timbulnya jadi percekcokan, tapi memang kalau setelah aku tanya-tanya dan aku minta pendapatnya, ya memang maksudnya percekcokan dalam rumah tangga biasa aja sih sebenarnya. Iya.
Jadi nggak sampai. Percekcokan seperti apa Mbak Evelyn? Bukan mau kepo ya. Kita di sini mau jadi contoh buat sahabat perempuan bahwa kadangkala cekcok di rumah tangga biasa buat pasangan itu luar biasa gitu loh. Percekcokan seperti apa? Ya berdebat aja sih. Adu argumen. Iya, adu argumen aja. Memang kita kan orang yang sama-sama punya aku nggak bisa ngomong sedetil itu ya karena kita juga lagi proses dan ada sama-sama punya kuasa hukum kan, jadi tapi kita memang orang-orang yang maksudnya kita berdua tuh saling punya apa yang kita tahu apa yang kita mau, orang-orang yang tahu apa yang kita mau gitu. Jadi ketika kita beradu argumen itu salah satu memang harus mengalah gitu. Sering nggak cekcok kayak begini? Ini kan maksudnya percekcokannya sendiri cukup sering nggak dialamin sehari-hari gitu? Ini tergantung gimana kita ininya sih ya, nanggepinnya sih ya, maksudnya dan merasakannya gitu. Kalau aku sih merasanya bukan percekcokan, tapi nggak tahu. Adu argumen itu penting dalam rumah tangga menurut aku ya, karena untuk kita saling mengetahui, untuk bisa kita saling mengetahui satu sama lain, dan apa yang dia nggak mau dan apa yang kita mau kan kita bisa saling mengerti untuk kedepannya. Tapi kan cara orang kan mungkin beda-beda, tapi siapa yang biasanya mengalah? Dua-duanya ya, tapi ya biar gimana ya, istri kali ya. Oke. Berarti dalam 8 bulan pernikahan ini sebenarnya Evelyn merasa tidak terlalu banyak percekcokan gitu. Ada. Aku soalnya aku nggak tahu dia mungkin merasanya percekcokan karena percekcokan yang berat gitu mungkin menurut dia. Maksudnya percekcokan itu memberatkan dia mungkin. Tapi kalau menurut aku memang argumen itu penting untuk saling saling mengerti dan saling mengetahui satu sama lain untuk kita menjadi lebih baik dan saling tahu gitu kan, satu sama lain gitu. Mungkin dia kaget sebenarnya gitu karena yang saya dengar kan dia memang gak pernah berhubungan gitu, maksudnya nggak pernah menjalin hubungan yang intim yang mesra seperti kamu ini tidak pernah punya gitu relationship kan. gitu. Nah apalagi seperti itu gitu kan, jadi memang harus lebih fight sebenarnya gitu loh dia tuh, karena mungkin dia kaget. Kalau aku kan beda, kalau aku lebih banyak lah bersama gitu sama seseorang gitu kan, jadi aku tuh orangnya nggak aku tahu gitu maksudnya proses-prosesnya gitu, jadi kapan harus ngalah. Iya, jadi gimana harus mempertahankan hubungan gitu. Terus berarti dengan kata lain apa yang dialami kemarin ini menurut Evelyn bukan satu alasan yang kuat untuk sampai akhirnya menggugat seperti itu. Itu sih intinya. Iya. Oke, itu kalau Evelyn. Sekarang kita ke Tania dulu ya. Kalau Evelyn pernikahan 8 bulan. 9 bulan. Tania hampir 6 tahun ya, Tania? 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau kita menilik sedikit ke belakang, Mbak Vera, ini 6 tahun pernikahan Tania juga penuh perjuangan, betul ya Tania ya? Karena awal-awal kalau tidak salah sempat mendapatkan tentangan dari orang tua, betul? Dan Tania fight luar biasa sampai akhirnya diterima. Tapi sekarang belakangan justru keadaan berubah dan Tania yang akhirnya melayangkan. Sejak kapan Mbak Tania? Yang dulu nggak kayak gini kan? Iya. Pastilah dulu nggak kayak gini. Semua dulu baik-baik aja, tapi ya berjalannya waktu mungkin nggak beda jauh ya sama Evelyn. Saling mengenal satu sama lain. Kita pacaran setahun ya, dan ya mungkin saat pacaran juga Tommy juga memang sudah sibuk dengan kesibukannya dia gitu. Di saat kita nikah, cobaan itu banyak banget. Nggak cuma dari pihak keluarga aku, dari pihak pribadi Tommy juga ada ya masalah ekonomi segala macem gitu kan. Ya pasang surut pasti kan dalam suatu rumah tangga itu kan pasti ada up and down-nya ya. Dan awal pernikahan kita di luar masalah keluarga aku, satu Tommy lagi down banget, dan kita sama-sama ngelewatin itu semua. Dan alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita berhasil melewati. Dan
makin kesini, maksudnya makin 3 tahun itu tuh benar-benar akhirnya sampai Tommy di masa yang stabil lagi gitu. Di saat itu stabil malah jadi timbul suatu masalah gitu. Maksudnya masalah muncul di saat stabil itu maksudnya gimana? Aku di sini tidak mau menyalahkan siapapun ya. Dong. Aku tahu pasti aku ada kesalahan dan Tommy juga pasti ada kesalahan. Kalau nggak tidak mungkin jadi seperti ini. Mungkin karena Tommy mempunyai beban pikiran yang berat juga dan akhirnya komunikasi yang terjadi antara aku sama Tommy itu tidak baik. Yang akhirnya aku ngerasa udah deh, tiap ada masalah udah deh nggak usah dibahas. Kasian dia lagi ada masalah. Tommy pun juga mungkin merasa seperti itu. Udah deh, tidak usah dibahas. Nggak mau bebanin dirimu. Lebih baik masalah yang ada di sini tuh udah terlalu berat. Akhirnya kita memendam. Dua-duanya semuanya nggak ada yang kita bicarain sampai akhirnya di tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam meledak semuanya. Itu dia Mbak Eca. Iya. Jadi, kalau mengikuti beritanya mungkin banyak yang mengatakan sayang banget ya sampai harus terjadi seperti itu. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang dialami Mekanisme mereka gitu. karena gini, dua-duanya kalau sahabat perempuan perhatikan, dua-duanya menghadapi tekanan pada saat awal hubungan loh. Baik Tania maupun Evelyn dapat tekanannya justru dari luar Di awal pernikahan. di awal hubungan, sehingga mereka sangat kuat satu sama lain berdua menghadapi serangan dari luar dalam tanda petik. Ya. Namun dua-duanya nggak terbiasa untuk punya konflik di antara mereka berdua. Dan ketika mereka punya konflik di antara mereka berdua, mereka sudah terbiasa mekanismenya adalah kita tahan yuk, karena selama ini serangan dari luar begitu banyak. Tahan yuk kalau ada masalah berdua, sehingga mekanismenya terakhir tadi Mbak Tani sampai bilang gini, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Ingat, ketika nggak boleh bertengkar, nggak boleh sedih, semua emosi negatif tertekan ke alam bawah sadar, tertekan dalam muatan-muatan yang sangat besar dan secara random nanti muncul ke permukaan, tiba-tiba dar pengen cerai. Oh, justru nggak boleh ya Mbak Vera ya? Ini yang baru dirasakan. Karena kadang-kadang kan kalau kita menghadapi masalah, kita menganggap bahwa kita harus tegar, nggak boleh sedih, nggak boleh kebawa emosi, kita harus kuat gitu kan ya, asumsi kita. Itu justru salah. Padahal yang tepat adalah emosinya apa ya? Tadi emosinya sedih. Apa yang membuat Mbak Tania sedih tadi sesungguhnya? Oke, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali lagi, dan juga untuk sahabat perempuan yang ingin bertanya, silakan ke Instagram kita dengan hashtag Tanya Cerita Perempuan. Kita kembali lagi selain satu ini. Terima kasih masih bersama kami di Cerita Perempuan. Tadi di segmen awal kita udah ngobrol-ngobrol kalau Evelyn masih dalam kondisi kaget karena kok tiba-tiba mendapatkan gugatan. Kalau Tania saat ini di posisi berusaha untuk move on dan merasa harus kuat menghadapi ini. Yang ternyata menurut Mbak Vera dalam perpisahan sebenarnya kita nggak perlu menguat-nguatkan diri ya Mbak Vera. Betul, ya. Karena kita sedang mengabaikan emosi negatif. Ingat, emosi negatif ketika diabaikan, dia akan nyungsep ke alam bawah sadar dan kelak muncul terus, berusaha muncul terus memengaruhi situasi emosi di masa yang akan datang untuk selalu tetap negatif sehingga menyulitkan untuk move on. Ya. Sesungguhnya apa yang dirimu rasakan tadi Mbak Tania tentang perpisahan ini? Sedih. Emosinya sebetulnya. Pasti sedih. Itu dia kan. Pasti sedih. Cuma ya Sebentar, berusaha pakai cuma untuk move on. sebentar ya. Sedih, apanya yang bikin sedih sebetulnya? Itu dulu deh. Sedih karena perjuangan yang Sudah cukup luar biasa ini. banget ya. Jadi ya, emosinya sedih, namun seolah-olah di permukaan aku baik-baik saja, aku tegar, kita udah selesai sayang gitu. Padahal dua-duanya saat ini sedang merana karena cinta yang mereka usahakan sebetulnya dan selalu mereka usahakan harus berakhir. Padahal mereka tahu, mereka berdua saling cinta each other. Dan sebenarnya itu proses yang sangat normal dan harus dilewati ya Mbak Vera ya, bukan dihindari ya. Itulah yang bikin konflik dalam rumah tangga dan bisa berakhir ke perceraian seperti sekarang. Emosi negatif berupa pengen diperhatiin, butuh disayangin, butuh dipahamin. Kita munculkan dalam permukaan dalam bentuk kemarahan begini, kamu gak paham, kamu dingin, kamu gak sesuai dengan saya. Padahal
Basic awalnya adalah dua-duanya sama-sama pengen dipahamin, pengen saling mencinta tapi nggak tahu caranya kadangkala, karena proses ini butuh seumur hidup sebetulnya. Bukan cuma 8 bulan atau 6 tahun. Proses seumur hidup. Oke, kalau ngomongin masalah perpisahan yang mereka alami ya, ini beritanya di luaran tuh macam-macam banget. Ada beberapa artikel yang sempat kita baca, nah kita sama-sama lihat. Ini dia, awalnya ada artikel yang mengatakan Tania menggugat cerai Tommy Kurniawan. Itu bulan Februari ya. Tadi sudah dijawab juga sama Tania, berarti betul ya Tania ya. Lalu artikel berikutnya, Tania dan Tommy sepakat bercerai. Jadi ini udah mencapai kata kesepakatan ya Tania? Udah. Jadi dua belah pihak sudah setuju dengan keputusan ini. Sayang ya, sama-sama sepakat nih, tapi untuk pisah ya yang gitu. Padahal sepakat itu kan buat kita sepakati benahin gitu kan. Jadi kan maksudnya, maaf ya Mbak Tania ya, aku cukup berempati. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, artikel berikutnya, Tommy Kurniawan dan istri tak perebutkan hak asuh anak. Berarti memang ini komunikasinya sudah oke ya? Karena gini, aku mengalami hal yang sama seperti anak-anak aku alamin sekarang. Orang tua aku bercerai dulu, dan aku tidak mau anak aku merasakan apa yang aku rasain. Jadi aku udah sepakat sama Tommy, kita tidak akan pernah merebutkan hak asuh anak. Sampai kapanpun anak-anak itu, ibunya adalah aku dan bapaknya adalah Tommy. 24 jam rumah aku akan selalu terbuka buat Tommy. Sampai kapanpun orang tua aku tetap adalah orang tua Tommy. Dan aku tidak akan pernah membatasi anak-anak untuk ketemu sama Tommy. Karena biar gimana pun, sampai kapanpun, sampai nanti pun, we need a father. Yes. Ya seperti yang Mbak Vera selalu katakan bahwa perceraian itu untuk orang tua, bukan untuk anak-anak. Jadi mereka tetap harus mendapatkan hak yang sama ya. Nah ini kita lanjut lagi ya, ada artikel berikutnya sekalian diklarifikasi. Oke, gugat Tommy Kurniawan, Tania lebih butuh cerai dan hak asuh. Ada artikel lagi berikutnya. Ya ini tadi juga sudah kita bahas bahwa memang ini udah satu keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang ya. Tadi Tania udah bilang dari tahun ketiga. Ya masih ada lagi artikelnya? Oh sudah. Tapi saat ini Mbak Vera, justru yang kita tahu hubungan Tania dan Tommy lebih baik. Iya, betul nggak Tania? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik, komunikasi juga lebih lancar ya. Lebih lancar, lebih jadi kayak teman. Dan untuk menghadapi anak-anak mungkin karena di saat kita masih sama-sama, ya sama-sama mencari pelarian kan, karena kita komunikasi juga nggak baik segala macam, akhirnya itu berdampak ke anak gitu. Bisa kita lagi ribut segala macam, yang jadi korban siapa? Anak-anak. Tapi sekarang saat seperti ini, sebetulnya mereka nggak pernah sungguh-sungguh mengatasi masalah di antara mereka berdua. Selalu mengatasi masalah tentang anak. Ya kita rebutan tentang anak, sehingga gimana caranya biar anak bahagia. Tapi lupa bahwa cintanya kedua orang tua juga butuh dilegakan. Nggak cuma anak yang butuh lega, anak akan lebih lega ketika lihat kedua ortunya dalam hubungan saling cinta. Karena itulah kode cinta, pelajaran kode cinta pertama dalam hidup mereka gitu loh. Jadi dari tadi Mas Tommy dan Mbak Tania nggak terbiasa untuk memahami emosi berdua. Bahkan tadi Mas Tommy dan Mbak Tania sama-sama begini, ada masalah sebentar, tahan dulu, nanti takut bikin ribut pasangannya. Lihat basisnya cinta loh ya, nggak pengen bikin ribut. Sama Mbak Tania pun nggak pengen bahas ini karena khawatir nanti pasangannya udah ruwet, kasihan gitu. Dan lucunya ya, ketika laki-laki punya problem, mereka masuk ke dalam guanya. Masuk ke dalam gua? Dalam tanda petik, sehingga mereka butuh waktu untuk dirinya. Dan kadangkala inilah yang perempuan keliru menafsirkan. Ketika laki-laki menjaga jarak dari perempuan, perempuan mengira bahwa mereka sedang tidak dicintai saat itu dan diabaikan. Padahal laki-laki pada saat itu sedang punya problem, dia cuma butuh perempuannya berkata, "Hey Han, aku stand still di sini ya. Kapan kamu ready kita ngobrol?" Oke, gitu loh. Dan ini yang belum pernah terbina di mereka berdua, karena cara-cara ngobrolnya kadangkala maksudnya baik tapi sebenarnya nyerang gitu. Sebetulnya sih gitu. Oke, ini menarik tadi Mbak Vera bilang laki-laki kalau ada masalah masuk ke gua, perlu space, dan mungkin saja sampai memutuskan komunikasi itu bisa terjadi Mbak Vera. Nah, seperti juga yang dialami oleh Evelyn sekarang. Saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan Amin, betul ya Evelyn ya? Ya, iya.
belum bisa berkomunikasi, tapi ya menurut saya sih memang mungkin dia lagi butuh waktu sendiri, mungkin lagi ingin membenahi pikiran-pikirannya dia, dan ya dia juga sama teman-temannya yang selalu melindungi dia dan mungkin support dia gitu, jadi aku nggak terlalu khawatir. Tapi di tengah jalan tiba-tiba yang datang adalah surat seperti itu, ya saya kaget gitu. Kalau mau tenangin aja, kalau mau benahi, kalau mau ini aja, tapi jangan ambil keputusan seperti itu. Cuman itu aja sih yang saya sangat sayangkan gitu. Saya nunggu kok dia mau kemana juga, bukan mau kemana maksudnya kalau dia memang butuh waktu ya saya sih nggak apa-apa gitu. Maaf, waktu kalian berdua, Mas Aming atau Aming dan Mbak Evelyn sedang cekcok atau berargumen tadi, ya sehingga yang satu butuh space gitu loh. Kalian masih tinggal bersama atau salah satunya keluar dari rumah? Maaf menanyakan ini. Sebentar, jangan dijawab dulu. Kita akan jawab setelah yang satu ini, tetap di Cerita Perempuan. Kembali lagi di Cerita Perempuan, kita lanjutin lagi ngobrol sama Evelyn. Tadi terakhir ada Evelyn pertanyaan bilang penting. pertanyaan dari Mbak Vera ya. Jadi tadi terakhir Evelyn bilang sudah cukup lama tidak bisa berkomunikasi dengan Aming. Udah berapa lama nggak berhubungan? Semenjak ya percekcokan hari itu gitu. Hari itu saya udah tahan dia untuk jangan keluar rumah sih, karena kalau udah keluar rumah tuh kan yang namanya keadaan lagi emosi, kita lagi sama-sama emosi, itu yang kalau salah satu keluar rumah tuh kan sangat bahaya sekali kan, untuk maksudnya banyak enggan untuk kembali gitu maksudnya. Banyak gangguan juga, terus kalau terlalu banyak mengkonsumsi omongan dari orang juga kurang bagus gitu. Jadi aku sih sempat mempertahankan dia agar jangan keluar dari rumah dulu, maksud aku. Tapi ya dianya pergi bener, nggak langsung sejak saat itu nggak kembali ngilang lagi dan komunikasi terputus seperti itu ya. Sebulan ada lebih? Ada sebulan lebih. Maaf ya Mbak Evelyn ya. Dari Cerita Perempuan kita yang sebelumnya telah mengundang kalian berdua gitu ya, kita kan sudah pernah membahas bahwa Aming meskipun dia laki-laki ada sisi-sisi feminin yang menonjol. Ya semua orang kan punya sisi feminin maskulin ya. Mbak Evelyn ada sisi-sisi maskulin yang menonjol dalam bentuk apa? Rasionalnya. Aming dalam bentuk sisi emosionalnya, sehingga kadang-kadang histeris dan dramatis. Ketika dia keluar rumah, dia kan lagi dramatis dan histeris sebagai sosok yang rasional. Apa yang Mbak Evelyn lakukan pada saat itu untuk mencegahnya? Dan untuk mengajak pulang kembali, karena sedang emosional saat itu, ini beda. Ya kalau untuk kontak dia udah nggak mungkin saat itu, karena mungkin karena handphone dia sudah mati total dan nggak bisa dihubungin kan. Dan saat itu saya juga tahu perasaannya dia, mungkin lagi benar-benar lagi kacau juga mungkin pikirannya dia ya. Tapi saya percaya sama dia, paling 2-3 hari juga mungkin dia cuma mau nenangin diri gitu. Itu keyakinan di dalam diri. Apa yang diungkapkan ke Aming pada saat itu sehingga dia bisa pulang gitu loh, ingin kembali? Saya udah kontak teman-temannya, maksudnya teman-teman dekatnya gitu, dan saya udah berusaha nyari dia gitu. Saya udah berusaha meyakinkan dia, maksudnya langsung untuk ke Amingnya ya. Nggak bisa sih, maksudnya lewat teman-temannya, karena untuk hubungin dia udah nggak bisa saat itu. Oke, jadi berarti pada saat keluar dari rumah telepon pun dimatikan sampai tidak bisa menghubungi sama sekali gitu ya, sampai sekarang. Makanya saya karena saya percaya dia akan pulang, ya saya stay di rumah aja. Terus saya stay di rumah, saya nunggu dia di rumah gitu. Mbak Evelyn, seandainya sebetulnya dirimu dikasih kesempatan ngobrol dengan Aming pada saat itu, sebetulnya ingin mengungkapkan apa sih sebetulnya?
Apa yang ingin Bisa nggak dikatakan? disebutkan gini ya? Nanti kita bantu untuk ngarahin ya. Sudah tepat nggak sih cara ngomong seperti ini? Atau kadangkala kesannya memang demanding gitu dari perempuan? Ya, silakan. Kalau misalnya ada dia di Seandainya depan, ya waktu itu, apa sih yang ingin diungkapkan sebetulnya? Terus seandainya saat ini ada, apa yang ingin disampaikan? Kamu baik-baik aja kan? Gitu. Kamu baik-baik aja kan? Kamu, kalau aku ada salah, aku minta maaf. Kalau bisa diperbaiki satu sama lain, kita berusaha berdua agar pelajaran ini menjadi lebih baik, agar kita berdua menjadi lebih baik lagi. Dan percekcokan itu mungkin maksudnya beradu argumen lah, mau percekcokan, mau itu pasti bakalan ada terus selama pernikahan. Tapi itu gimana caranya kita menguranginya menurut aku gitu. Jadi nggak usah takut ada masalah sedikit, kita nggak usah takut dengan menghadapi masalah gitu. Aku pengen kita berjuang berdua gitu, karena kita udah bukan pacaran lagi, kita udah menikah. Lihat, Aming statusnya sedang emosional. Ketika dirimu membujuknya, teknik yang kamu kenakan rasional. Itu sebab nggak pernah ketemu. Jadi harus Saya bantu ya, apa yang dirimu rasakan Mbak Evelyn sebetulnya? Masih cinta sama Aming nggak sebetulnya? Cinta, Sebutkan, percaya. coba sebutkan. Honey, I love you, coba sebutkan. Eca caranya. Ya. Bentar, ini nggak ada tisu ya di sini. Aku sedih banget nggak ada tisu di sini. Oke. Aduh, ini kita jadi nangis bersama-sama dan juga sahabat-sahabat perempuan di sini karena kita bisa ngerasa. Tapi ya, jadi ini satu apa ya? Bisa jadi satu pelajaran juga buat kita semua, terutama perempuan yang Mbak Vera, bahwa selama ini kita suka tidak berani jujur mengungkapkan perasaan yang kita rasakan. Apa yang dirasakan? Apa yang ingin disampaikan ke pasangan? Efektif nggak sih sebetulnya pesannya? Atau dia tadi nggak paham karena mainnya di rasional? Sementara pasangan sedang emosional tadi statusnya. Bermainlah di level juga emosional. Apa itu? Your emotion. Itu dia. Oke. Jadi rupanya masalah komunikasi ini banyak sekali yang mesti kita pelajarin gitu ya Mbak Vera ya. Nah, tapi kalau tadi kan Mbak Vera sempat bilang bahwa ketika ada masalah laki-laki suka perlu gua sendiri gitu ya, perlu space sendiri. Pada dalam rumah tangga ketika kita lagi emosi banget terus sampai akhirnya memilih untuk keluar rumah, itu dibolehkan nggak sih? Itu dia tadi pertanyaan kita untuk Evelyn. Aming pada saat itu keluar rumah atau enggak? Karena butuh space, nggak mesti keluar rumah loh. Oke. Mungkin kisah-kisah dari Mbak Tania dan Mas Tommy tadi bisa jadi pelajaran juga buat kita bahwa iya ya, mereka ketika bertengkar mereka stay di dalam, bukan berarti lari keluar rumah dong. Ada di rumah, tapi mungkin yang satu di kamar mandi, yang satu di kamar, yang satu di ruang TV, yang satu tetap di kamar. Itu sebab mereka mampu bertahan 6 tahun, namun udah keburu nyerah tadinya. Itu aja sih. Iya. Oke, dan tadi kita juga sebelum melanjutin lagi, tadi kita sempat memberikan kesempatan untuk sahabat perempuan yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan. Kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat perempuan. Bisa ditampilkan di layar. Oke, jadi tadi buat
Oh, oke. Kita masih karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk, jadi kita harus memilih dulu untuk nanti bisa dijawab langsung Tania dan Evelyn. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cerita Perempuan. Terima kasih masih bersama kami di Cerita Perempuan. Terima kasih juga buat yang udah mengirimkan pertanyaan. Nah, sekarang akan langsung kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Instagram Cerita Perempuan dengan hashtag Tanya Cerita Perempuan. Oke, boleh dikeluarkan. Nanti Tania sama Evelyn bisa langsung jawab ya. Oke, yang pertama dari Rahayu_Ayu93. Mau nanya ke Mbak Tania, Mbak, emang udah nggak ada rasa cinta atau sayang lagi dengan suami? Terus gimana? Memang nggak memikirkan perasaan anak kalau bunda sama ayahnya pisah? Gitu pertanyaannya. Masih ada rasa sayang kah? Kalau sayang ya, pastilah kita punya anak, pasti ya sayang. 6 tahun. 6 tahun, cuma kan kadar sayang dan kadar cintanya. Ya, cinta mungkin udah enggak ya. Udah enggak ada. Tapi kalau sayang ya pasti ada lah. Kita sama teman aja sama-sama bisa sayang, sama mantan suami kita bisa sayang. Oke. Ya. Tapi bukan rasa yang Jadi cukup untuk bisa sayang meneruskan. masih ada ya. Tapi cinta yang passionate itu yang dulu pernah adalah yang sekarang udah padam. Udah nggak ada. Itu dia Mbak Eca. Kebiasaan mereka berdua untuk saling. Nanti ya kita tunda dulu obrolannya setahun, tunda dulu sehingga rasanya seolah baik-baik aja 2 tahun, tunda lagi 3 tahun. Saat kita mengabaikan emosi negatif kayak tadi, kita terlatih untuk mengabaikan keseluruhan emosi yang kita punya, termasuk emosi yang positif sekalipun. Itu yang bikin dirimu rasanya saat ini flat, datar. Passion yang menggebu-gebu seolah-olah kayak padam. Padahal Mas Tommy awalnya kan boleh nggak datang ke sini, boleh nggak saya latih sebentar untuk bikin supaya kembali lagi ya karena dulu, rasanya. maaf, dulu pernah 10 kan emosi cintanya. More than that. More than that 10 pangkat N, sekarang lagi 0. Dan itu bisa kita kembalikan loh ke posisi yang dulu sebetulnya kalau dua-duanya mau diajak kerja sama. Oke, berarti Mbak Vera ini bisa disimpulkan juga ketika kita ada perasaan tertentu, kalau kita abaikan, lama-lama kita jadi terlatih untuk mengabaikan bahkan semua perasaan. Semua emosi yang kita punya tiba-tiba rasanya kok flat ya, datar ya, so-so ya gitu. Oke, tadi juga belum dijawab kalau untuk anak-anak, apakah mereka sudah tahu dengan kondisi? Enggak, anak-anak masih terlalu kecil ya, anak-anak masih 5 tahun gitu. Tapi sebisa mungkin aku sama Tommy akan berusaha untuk kerjasama yang sangat baik untuk anak-anak, supaya anak-anak nggak akan ngerasa kehilangan kedua orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadi fokusnya lebih ke situ ya. Dan tiap bilang kayak begitu, itu yang paling penting. Anak-anak yang paling penting, tapi sebetulnya rasa di antara mereka berdua masih bergetar karena menderita Mbak Eca. Diabaikan lagi tuh emosinya, cintanya lagi. Nanti kayaknya bisa jadi tadi habis ini diajak ngobrol sama Mbak Vera loh langsung ya. Oke, kita bacakan dulu satu lagi, kita mau bacain dari yang Lavina Gallery. Bunda Vera Uli mau tanya nih, bagaimana cara menjaga komunikasi dengan pasangan? Terkadang ada masalah-masalah yang tidak bisa kita bicarakan karena takut menyinggung perasaannya. Dan juga gimana cara mengelola emosi yang kita rasakan kepada pasangan. Itu rahasianya ya. Lihat, kalau kita mau berkomunikasi sama pasangan tanpa menyinggung, pahami dulu, kita udah bersedia mendengar nggak? Dan seandainya kita mau berbicara, tadi mendengar dulu. Seandainya kita mau berbicara, kita mampu nggak jujur bicara tentang diri kita loh, bukan tentang dia. Kamu lagi dingin sekarang, itu tentang dia. Padahal sebetulnya yang kita sampaikan adalah aku merasa kesepian ya Han, gitu. Aku merasa terabaikan, itu rasa, itu komunikasi. Tapi kalau kita bilangnya kamu nggak perhatian, itu demanding, itu menuntut, menuduh. Pakai kata-kata kamu atau you message hanya bisa digunakan pada saat kita memuji pasangan. Hey, you look handsome. Tapi pada saat kita lagi komplain, menyampaikan keluhan atau emosi mendalam, pakai kata-kata yang judulnya I message, pesan dari saya yang ngerasa ini. Pesannya harus jelas loh ya. Saya rasanya terabaikan. Saya merasa terlalu banyak ngalah. Kok bisa ya gitu loh. Bukan kamu mau menang sendiri. No. Different, itu berbeda. Jadi dengan itu metode tekniknya. seperti itu, teknik seperti I itu, message namanya. komunikasinya jadi bisa setiap lebih dalam konflik.
Sehingga Lebih terbuka, pasangan ya? paham rasa yang kita punya. Dan dia paham konsekuensi dari aksi-aksi yang dia lakukan terhadap kita itu apa. Membuat kita merasa gimana tanpa merasa tertuduh dan dihakimi. Ingat, laki-laki seperti dalam Animal Kingdom, dalam dunia binatang, ketika merasa diserang dia jadi agresif. Dan kalau laki-lakinya dramatis, dia bisa kabur. Tapi kalau merasa tadi kita yang lemah dan butuh dilindungi, tiba-tiba dia jadi protektif. Perempuan yang handal selalu mampu bikin laki-lakinya protect diri mereka, bukan menyerang mereka. Oke, ini jadi ilmu buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat buat Evelyn apabila nanti ada kesempatan untuk berkomunikasi. Ada satu pertanyaan lagi dari Triananda. Mbak Tania dan Evelyn, selain dari perceraian, apakah bisa solusi lain? Karena mengingat perjuangan mbak-mbak di awal dalam menjalani pernikahan. Itu tadi sudah aku tanyakan ya, masih ada nggak sih kesempatan? Mungkin nggak sih ada solusi lain? Nggak perlu buru-buru dijawab, Mbak. Ya, Nggak bilang enggak atau iya juga, nggak usah buru-buru dijawab loh. Itu your right loh, itu hak Anda loh. ya. Gak apa-apa kan tadi Tania juga sempat mengatakan bahwa ya, kita Rasanya nggak pernah masih tahu sayang ya. apa yang ada ke depan ya. Yang pasti sekarang fokusnya ke anak-anak dan mau menyiapkan untuk menjalani persidangan dan kehidupan masing-masing. Oke, kalau Evelyn? Ya pastinya ada banget solusinya. Kalau malahan aku pengen lebih bisa nyemangatin dia. Aku bisa akunya sendiri pun bisa belajar untuk cari solusi untuk biar dia lebih semangat. Solusinya banyak sekali. Ya. Jadi kalau dari Evelyn justru menganggap perceraian ini bukan solusi ya? Bukan. Dan berharap masih ada solusi lainnya. Iya, kadang-kadang ke psikolog itu penting loh, bisa jadi solusi daripada ke teman-teman loh ya. Karena teman-teman biasanya gagal objektif. Oke, berarti kalau untuk aku aja udah kemarin mau booking ke Mbak Vera. Jangan disebut mau booking kemana? Jangan dibilang-bilang. jadi udah startnya di sini dulu ya, nanti dilanjutkan. Tapi buat Tania, mudah-mudahan lancar semua prosesnya ke depan dan memang apa yang diputuskan memang yang terbaik ya untuk semuanya. Dan juga buat Evelyn, mudah-mudahan ada solusi ya Evelyn ya. Waduh, udah mulai curhat ini sekarang ya. Oke, nggak apa-apa, silakan lanjutkan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi. Makasih udah hadir di sini. Terima kasih juga sahabat perempuan. Kita ketemu lagi besok jam 10 pagi di Trans TV milik kita bersama. Selamat siang.